Hai semuanya, para pendengar podcast. Selamat datang di podcast Dunia Kita, Pikiran Kita. Nah, kamu pernah merasa bingung dengan perasaan? Atau mungkin kamu merasa sendirian dalam menghadapi masalah? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Kumpulan podcast ini hadir untuk menemani kamu dalam memahami dan menjaga kesehatan mental. Di sini, kamu akan menemukan beberapa tema podcast yang menarik setiap episodenya. Langsung aja yuk ke episode pertama. Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast Remaja Happy. Aku Mia, dan ini ada teman aku namanya Rahel. Kita biasa nyebut Cici. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol seru tentang kehidupan remaja. Dari masalah sekolah, pergaulan, cinta pertama, sampai cara jaga kesehatan mental. Nah, lanjut aja nih, kita tanyain sama Cici, gimana nih Ci? Dari yang tadi aku sebutin, kehidupan remaja atau pengalaman apa aja yang pernah kamu alami selama masa-masa di sekolah? Nah, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan dari Mia nih, aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Halo semuanya, aku Cici. Jadi pengalaman aku selama masa remaja itu cukup berat buat aku karena aku harus ngejar SNPTN dan SBMPTN. Ya walaupun dua-duanya nggak bisa lolos sih, tapi aku cukup ngerasa berjuang banget soal hal itu. Terus juga soal itu juga pas masa SMA aku sempat punya cinta pertama juga lah. Wow, aduh. Ya jadi ya menyenangkan gitu kan, biar punya pengalaman juga loh selama SMA gitu. Ya seperti itu. Oke, nah selanjutnya kamu kamu mau tanya-tanya tentang apa nih buat aku? Oh iya, gimana nih soal kamu? Apakah kamu punya pengalaman cinta juga kayak aku? Atau mungkin berat juga gitu punya masalah selama SMA atau SMP gitu? Oke, untuk pengalaman sekolah aku yang paling kerasa tuh waktu-waktu mau lulus. Karena kan aku SMK ya, dan emang di SMK itu ada namanya ujian kompetensi. Kebetulan aku masuk di jurusan bisnis, jadi aku ujiannya itu berbisnis, berdagang lah gitu ya. Menarik konsumen, dan itu agak sulit karena jujur aku masih belum bisa menarik konsumen untuk beli produk aku, tapi alhamdulillahnya aku sampai di target. Widih, keren dong kalau gitu. Walaupun susah tapi tetap bisa ya, karena kan dibarengin sama doa juga tentu saja ya. Oke, betul banget. Nah, dari pengalaman-pengalaman sekolah yang enggak aku dapetin itu cinta. Ya, Aku terlalu fokus di sekolah, jadi tidak menemukan cinta itu. Tapi tidak apa-apa karena aku dapet teman-teman yang wah luar biasa banget, itu ambisiusnya kerasa, seru-seruan banget. Dan emang itu pengalaman-pengalaman yang gak pernah aku lupain sih. Oke, aku juga mau tanya nih ke kamu ya, Ci. Kalau untuk mental kamu, nih, bagaimana sih cara menjaga mental kamu agar tetap seimbang lah? oh iya, kalau soal ngomongin mental itu sebenarnya tergantung pribadinya ya. Iya. Ada yang kadang karena hal kecil juga dibikin stres gitu. Iya. Nah, solusinya biar nggak mental kita sedikit terganggu itu, mending kita lebih menanggapi sesuatu dengan hal yang positif, terus kurang-kurangi stres, terus lebih ke menjaga pola makan dan pola tidur juga itu harus dijaga sih biar mental kita tetap bagus gitu. Oke, betul banget ya. Aku juga
untuk menjaga mental, ada sedikit penyalur hobi aku yaitu bernyanyi. Aku luapin di situ semua kekesalan, mau itu marah, mau itu sedih, aku luapin di waktu-waktu yang memang bisa buat aku ngerasa tenang sambil nyanyi. Contohnya bernadia. Tapi itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena mendengarkan lagu galau itu malah mengundang rasa galaunya. Ya, betul sekali itu, Smia. Oke, teman-teman. Nah, BTW, boleh tahu gak sih hal apa yang buat mental kamu, Ci, jadi gak baik? Oh, kalau aku pribadi sih lebih ke aku selalu nanggepin apa ya, kayak selalu mikirin hal negatif dari orang lain gitu. Jadi Oke. aku selalu mikirin hal negatif, jadi itu yang sebenarnya nggak terjadi, tapi malah ngebuat aku down gitu loh, Mi. Oh iya sih, sama, namanya juga perempuan pasti gitu ya, sama. Overthinking gak sih? Iya, betul banget itu. Aku juga sering gitu deh overthinking, mulai dari aduh sekarang kuliah, terus aduh pacar. Iya, bener banget sih itu. Pasti makin bikin kita banyak ini sih. Tapi lebih baik jangan terlalu dipikirin aja gitu, dibawa happy aja. Jalani santai aja kawan. Iya. Oke, terus aku juga mau tahu nih, Ci, hal apa yang buat kamu ngerasa jauh lebih seneng? Dalam hal apa dulu nih bikin senangnya? Dalam hal apa ya? Kamu biasa kalau ngejalanin hari-hari misalkan ngerasa berat banget, tapi tiba-tiba ada yang bikin kamu seneng. Nah, itu karena apa? Oh, bisa jadi, kalau aku sih bisa jadi 2 faktor ya, Mi. Yang pertama tuh karena ketemu pasangan kita lah, pacar gitu. Itu kan bikin senang ya. Nah, terus yang kedua tuh kalau aku kan suka nulis cerita ya. Jadi kalau hari-hariku lagi berat, aku suka naruh di ceritaku gitu sih, Mi. Oke. Kalau kamu sendiri sih bagaimana tuh? Kalau aku ada sama aja sih sebenarnya, ketemu sama pasangan. Terus juga aku selalu makan seblak karena itu yang membuat aku happy. Ya sih, betul ya. Makan yang pedes-pedes tuh bikin pikiran kita jadi lebih ngemplong gitu. Iya. Tersalurkanlah semua kebencian, kemarahan lewat pedesnya dari seblak. BTW teman-teman suka makan seblak gak sih? Pastinya pada suka nggak sih? Soalnya kan seblak itu semua kalangan suka ya. Betul. Siapa yang gak suka? Kamu sekte mana? Iya, betul. Nah, nih yang terakhir ya, Ci. Menurut kamu, apa sih kunci kebahagiaan di masa remaja? Oh iya, kalau kunci kebahagiaan bagi aku tuh kalau ngelihat orang tua kita bahagia lah ya. Betul. Tentu saja itu. Tapi bahagianya karena kita gitu, kita bisa sukses karena dukungan orang tua juga kan. Gitu aja sih. Kalau kamu, Mia, gimana? Kalau aku ada 2. Yang pertama dari keluarga, support system gitu. Jadi itu kunci kebahagiaan aku. Yang kedua dari pertemanan. Oh Karena iya, betul. pertemanan itu sengaruh itu ya. Iya. Jadi aku selalu memilih-milih teman-teman yang memang baik, karena aku juga ingin jadi lebih baik. Seperti itu teman-teman. Iya ya, kita harus mencari pertemanan yang memberikan energi positif ya, seperti itu ya, Mia. Iya, betul banget. Nih teman-teman, tadi kita udah ngobrol tentang beberapa hal yang bisa bikin kita bahagia sebagai remaja, tapi pasti masih banyak hal lain yang bisa kita eksplorasi. Jadi untuk podcast kali ini, sekian dulu ya. Hai guys, kembali lagi di podcast ini, tapi bukan sama Mia lagi nih. Kenalin, aku Anita, dan yang pastinya aku nggak sendiri, aku bawa teman. Kenalin, nama dia Maula, bisa dipanggil Maul ya. Halo. Halo. Nah,
Tadi udah ngobrol seru juga kan sama Mia dan juga Cici. Kita juga gak bakal kalah seru loh buat ngobrolin tentang kehidupan remaja dari masalah sekolah, pergaulan, cinta pertama, sampai cara jaga kesehatan mental. Gimana nih Maul? Dari yang tadi aku sebutin semua kehidupan remaja, pengalaman apa yang pernah kamu alami kira-kira? Pengalaman remaja aku ya kayak anak sekolah pada umumnya, belajar, datang ke sekolah kayak gitu. Sama dulu sempat pusing di akhir itu kelas 12. Oke. Pusing SNBT, SMBP. Oke, Nah, ya. dulu aku sempat ikut juga itu, tapi nggak jadi karena ada masalah. Oke, kira-kira masalah apa nih kalau boleh tahu? Tidak bisa disebutkan. Baik, private ya. Iya, betul. Heeh. Jadi nggak jadi. Kalau Anita sendiri gimana? Kalau aku tentang kehidupan remaja aku semasa sekolah, have fun sih sebenarnya. Cuman ada satu hal yang nggak mau aku ulang, di mana aku nggak mau ngerasain banyak kenangan di SMP karena gak ada yang spesial di situ. Paling aku pengen ngulang, kan itu zamannya Kopi dia pas SMA. Iya, betul. Pas kelas 1 aku pengen banget ngerasain kelas 1 itu karena full setahun kita di rumah aja, Iya, bayangin. bener, Iya online kan? terus. Iya, betul. Udah, cuman itu aja yang mau aku rasain kelas 1 SMA tuh gimana sih gitu. Iya, sama. Bener. Nah, setelah tadi kita ngebahas tentang kenangan pribadi, ada nggak sih kenangan tentang hal yang lebih romance gitu? Ada, aku ada pengalaman romance di sekolah walaupun virtual, itu di kelas 2 SMA. Serius? Iya. Itu sempet jadian gimana tuh? Iya, sempet jadian walaupun sebentar doang. Virtual gitu ya? Virtual. Kalau Anita sendiri gimana? Kalau aku, jujurly aku baru pertama ngerasain hal yang kayak ternyata ada ya orang yang suka sama aku, itu tuh aku ngerasain di kelas 6 SD. 6 SD serius? Serius. Setelah ulangan loh, aku ingat banget ya. Aku namanya juga anak kecil ya, ngerasain cinta monyet gitu. Iya. Ya walaupun emang mungkin sama monyet beneran gitu ya. Beneran sumpah, tapi ya udahlah ya gitu, gak ada yang harus dikenang juga, mantan ya mantan ya nggak. Bener. Kayak by the way, ada nggak sih hal yang bikin kamu down di masa remaja sekarang ini? Ada, tapi ini lebih ke diri sendiri ya. Aku terlalu overthinking. Oke. Itu bikin down banget. Ngerasa kayak sedihnya sedih banget gitu. Biasanya nih kalau orang overthinking tuh kan di jam-jam yang udah kayak tabiatnya gitu ya, Ya, kayak di tengah malam Iya, gitu, itu tuh iya. emang udah asupan banget buat para remaja yang emang overthinking tuh selalu ada gitu. Kira-kira kamu kayak gitu nggak, atau emang setiap saat nggak nentuin waktu kamu overthinking? Kalau aku sendiri ya, itu nggak nentu. Kadang bisa di siang kayak diam, tiba-tiba langsung overthinking. Kepikiran gitu ya. Tapi emang bener berarti pikiran tuh jangan sampai kosong ya, Iya, gitu. bener. Kalau bisa, pasti kalau kosong tuh dikit-dikit overthinking. Pasti halnya tuh merujuk ke negative thinking, ya nggak? Iya, betul. Betul. Kalau Anita sendiri gimana? Aku juga sama kurang lebihnya. Apa-apa di overthinkingin, apalagi soal hubungan ya, soal ke cowok. Iya. Kayak dikit-dikit Takut, mikir ya. ya kemana-mana. Jadi bikin salah paham hubungan juga gitu. Emang penyakit remaja overthinking itu. Gitu. Anyway, ada gak sih cara buat kamu nanganin mental health yang kamu alami nih? Kalau aku ya, aku biasanya main game. Jadi main game offline gitu. Jadi data dimatiin biar gak keganggu. Oke. Jadi kayak mengalihkan semuanya tuh ke game ya, gitu. Kalau Anita sendiri ada? Kalau aku mengevaluasi diri sih. Jadi aku ya kayak off sosmed. Introspeksi diri gitu ya. Kayak off sosmed sampai aku benar-benar nemu jalan yang dimana kalau emang itu salah aku, ya berarti itu emang salah aku, kesalahan aku semua. Tapi kalau emang orang-orang yang tega sama aku, ya berarti mereka yang harus ngevaluasi diri gitu. Betul. Menurut kamu apa sih kunci kebahagiaan di masa remaja? Kalau aku ya, aku ketemu sama orang-orang yang bikin aku happy. Aku kalau ketemu orang yang bikin aku happy, aku juga ikutan happy. Jadi kayak happy virus gitu ya. Iya. Kalau Anita? Sama, aku juga. Kalau
ngelihat orang yang pembawaannya ceria gitu kan, banyak omong, tapi banyak omongnya tuh yang bukan kayak banyak omong ke hal serius, tapi ada hal bercanda juga yang bikin akunya nyambung nih gitu, frekuensi. Aku juga seneng gitu ngelihatnya. Nah, kayaknya kita udah di ujung acara deh ya. Iya. Kita bakalan tutup podcast kita kali ini. Semoga orang-orang yang ngedengerin podcast kita dapat motivasi dari apa yang kita bahas, ya nggak? Betul. Apakah ada pesan-pesan untuk para audiens nih dari Maul sendiri? Kalau bisa kalian semua jangan terlalu overthinking ya. Itu bikin pusing. Jujur. Betul. Jadi kita kalau mau ngelakuin aktivitas tuh ngerasa kehambat semua, ya nggak sih? Iya, bener. Betul. Teman-teman, pasti masih banyak nih yang bisa kita eksplorasi. Jadi, sekian dulu dari podcast kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Bye-bye guys. Thank you.